어쩌겠냐. 우리 Di video hari ini, kita akan melihat film aksi perang berjudul The Battle of Jangsari yang dirilis tahun 2019. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film ini mengambil latar tahun 1950 selama perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jenderal MacArthur menyebarkan serangan pengalihan di Wonsan, Jumunchin, Kunsan, dan Jangsari. Sehari sebelum apa yang dikenal sebagai pendaratan Incheon, sebuah kapal bernama Monsan menuju pantai Jangsari, membawa total 772 tentara pelajar. Kapal sedang berlayar melewati perairan yang ganas karena badai. Myung Jon memberitahu pemilik kapal bahwa jarak pandang terlalu rendah. Dia berkomentar bahwa ini adalah hari terburuk untuk rencananya dan dia seharusnya menunggu setelah badai. Myung Jon berpendapat bahwa mereka seharusnya tiba lebih awal tetapi malah menghabiskan 1 hari di pelabuhan. Kami menemukan di bawah geladak tentara pelajar yang tidak berpengalaman yang sebagian besar muntah karena mabuk laut. Haryun berkomentar bahwa mabuk laut pasti akan membunuh banyak dari mereka sebelum komunis melakukannya. Sambil mengawasinya mengotak-atik senapannya, Haryun mengungkapkan kepada Gaetae bahwa dia mendengar ayahnya adalah seorang pemburu sehingga dia harus terbiasa menembakkan senjata. Gaetae setuju tetapi membantah bahwa menembak binatang berbeda dengan membunuh manusia. Ini membingungkan Haryun karena dia percaya semua orang adalah binatang. Chanyeon mengungkapkan dengan lantang bahwa anak laki-laki Daegu tidak pernah naik perahu, itulah sebabnya mereka jatuh sakit. Dia bertanya pada Sumpil dari mana dia berasal dan orang lain menjawab Jinampo. Ternyata dia adalah seorang pembelot Korea Utara. Mereka lari ke Korea Selatan sejak penggilingan keluarga mereka diambil alih preman. Seorang diplomat Amerika bertanya kepada Magi bagaimana dia tahu tentang pendaratan Incheon dan dia menjawab bahwa tidak banyak koresponden yang tidak mengetahuinya. Dia berkomentar bahwa dia berharap komunis kurang mendapat informasi sebagai koresponden karena jika Incheon gagal maka AS akan menyerah pada Korea Selatan. Myung Jon mengakui bahwa kapal perang dan pesawat tempur seharusnya menyerang terlebih dahulu kemudian mendarat di pantai. Dia memohon kepada pemilik kapal untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya. Jika mereka tidak mencapai Jangsari sebelum matahari terbit, maka mereka dapat mempertimbangkan pertempuran berakhir bahkan sebelum dimulai. Pemilik kapal mengkritik mereka yang berkuasa karena mengirimkan tentara pelajar ketika mereka sangat tidak siap. Magi berjalan di samping Jenderal Stevens memohon kasus tentara pelajar menuju Jangsari. Dia menunjukkan bahwa ada pasukan Amerika yang berpengalaman di Semenanjung. Jadi mengapa mereka mengirim anak-anak untuk berperang melawan tentara Korea Utara? Dia memberitahu dia bahwa 786 tentara Amerika meninggal tepat pada malam sebelum mencoba mempertahankan garis Sungai Naktong, jadi dia memintanya untuk memberitahu siapa yang harus dia kirim. Dia tidak dapat menjawab tetapi bertanya apakah tentara siswa tahu bahwa mereka sedang dalam misi bunuh diri. Mereka melabuhkan Monsan di dekat pantai. Myung Jon masih mencoba menghubungi Endicott untuk meminta dukungan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tentara Korea Utara menunggu mereka dan segera mengebom kapal tersebut. Kapal terguncang dan tentara mahasiswa histeris. Beberapa segera dikerahkan tetapi karena Korea Utara mengantisipasinya, mereka mulai menembak. Mereka tidak dapat melanjutkan atau mereka semua pasti akan mati. Awak kapal dan Sumpil secara sukarela pergi ke pantai dan melabuhkan tali agar mereka bisa lebih mudah mencapai pantai Jangsari. Saat beberapa tentara pelajar mencapai pantai, mereka berteriak menyerang dan berlari menembus pasir yang berserakan ranjau darat. Beberapa dari mereka terkena baik oleh ranjau darat atau peluru. Semuanya dalam kekacauan. Banyak dari mereka terbunuh atau terluka karena serangan gencar. Dukungan udara tiba dan mulai menjatuhkan bom di kamp musuh. Mereka berkumpul kembali. Keesokan harinya, Myung Jon memerintahkan tim operasi khusus untuk mengapit kanan toka sementara penembak mesin harus berada di atas bukit. Kompi ketiga dan keempat akan bergerak untuk pengalihan sementara orang-orang lainnya menutupi tembakan. Tae Seok memberitahu Myung Jon bahwa dia akan mengambil sisi kiri toka menolak untuk membawa salah satu tentara pelajar bersamanya. Chanyeon memerintahkan Gaetae dan Sumpil untuk menemaninya sementara Haryun menjadi sukarelawan karena dia mengklaim bahwa dia adalah penembak terbaik dan pelari tercepat selama kamp pelatihan. Mereka, Gaetae ditugaskan untuk membunuh penembak senapan mesin sementara yang lainnya menutupi tembakan. Dia memukul penembak mesin dalam satu tembakan. Sementara itu, Tae Seok membunuh penembak mesin lainnya dengan sebatang dinamit. Chanyeon memberi isyarat kepada Myung Jon bahwa semua penembak senapan mesin sudah mati, jadi Myung Jon memerintahkan sisa batalion untuk melakukan penyerangan penuh. Tentara Korea Utara berusaha mundur tetapi dicegat oleh anggota batalion lainnya. Mereka yang tersisa menyerah karena kewalahan oleh tentara pelajar. Tanah tinggi diamankan. Semua orang kembali ke pantai untuk mengumpulkan sesamanya yang terbunuh serta memulihkan beberapa barang mereka. Sumpil menemukan dan membaca surat. Ternyata beberapa tentara Korea Utara adalah mahasiswa Korea Selatan yang diculik dan dipaksa memakai seragam militer Korea Utara. Mereka dibawa ke garis depan untuk berperang. Magi sedang mewawancarai Chonbong tentang Myung Jon. Disebutkan bahwa dia lulus dari Akademi Militer Korea dan hanya bekerja untuk informasi dan pendidikan pasukan. Magi bertanya mengapa dia ditugaskan untuk memimpin penyerangan di Jangsari. Chonbong menjawab bahwa dia mengajukan diri setelah mendengar cerita dari tawanan perang komunis, tawanan perang. Magi melanjutkan jika tentara pelajar berhasil menyelesaikan pelatihan mereka sebelum dikerahkan.
Dia sekarang bertanya tentang artikel magi yang dia hindari. Dia malah bertanya bagaimana pasukan di Jangsari akan didukung. Dia membantah bahwa jika pendaratan Incheon gagal, semuanya akan berakhir. Dia menuduhnya tidak memiliki rencana untuk mendukung serangan itu dan dia membelokkan tuduhannya dengan menyalahkan Myung-jon jika itu gagal. Malam itu, setelah memperbaiki radio, Myung-jon mencoba mencapai markas lagi tanpa hasil. Chan Yeon memberitahu dia bahwa sebelum mundur dia mendengar salah satu petugas radio Korea Utara menyebutkan bahwa 2 resimen mereka akan dikerahkan dari Pohang keesokan harinya termasuk 4 tank. Myung-jon memutuskan untuk menyerang resimen yang datang alih-alih menunggu mereka tiba. Mereka akan menutup terowongan untuk mengulur waktu sampai kapal evakuasi tiba. Mereka akan menanam bahan peledak buatan Soviet yang telah mereka sita dari tentara Korea Utara. Kembali ke markas besar, mereka mengetahui bahwa Incheon landing sukses. Saat merayakan, tentara lain mengumumkan bahwa 2 resimen dari tentara divisi kelima Korea Utara sedang menuju Jangsari. Jenderal Stevens memberitahu Magi bahwa Angkatan Laut AS mengirim kapal untuk mereka yang berada di Jangsari setelah mengetahui bahwa pendaratan Incheon sukses. Namun, karena cuaca, mereka kembali. Magi menunjukkan bahwa mereka yang berada di Jangsari tidak akan bertahan lama. Dia berjanji bahwa dia akan memastikan tidak ada orang yang tidak harus mati di pantai itu. Tapi itu yang terbaik yang bisa dia lakukan mengingat situasi saat ini. Haryun menemukan pisau dan dalam perjalanan untuk mengambilnya tanpa sengaja menginjak ranjau darat. Gae Tae memanggil Tae Seok yang menebak bahwa itu jatuh saat tanah bergerak. Dia menyuruh yang lain untuk mundur lalu menginstruksikan Haryun untuk melepaskan kakinya sehingga Tae Seok bisa menginjaknya. Haryun menolak tapi Tae Seok mengatakan kepadanya bahwa itu adalah perintah. Mereka beralih. Dia mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah ranjau tank dan memerintahkan Haryun untuk membawanya. Saat mereka mencapai terowongan, Myung-jon menugaskan Gae Tae untuk mengawasi sementara yang lainnya mulai menyiapkan bahan peledak. Tidak lama kemudian, Gae Tae menemukan resimen Korea Utara yang masuk dan berlari untuk memberitahu Myung-jon. Saat dievakuasi, Haryun menemukan detonator lepas. Tae Seok memerintahkan Haryun dan yang lainnya untuk pergi agar dia bisa memperbaikinya sendiri. Karena tidak ada waktu untuk melarikan diri, Tae Seok tidak punya pilihan selain menghadapi musuh yang masuk. Dia berpura-pura memimpin mereka menuju perkemahan musuh. Dia berhenti dekat dengan bahan peledak dan memberi isyarat pada Myung-jon untuk meledakkannya tetapi pria lain tidak menolak sampai dia menyingkir. Tae Seok yang kesal berbalik ke musuh dan malah mulai menembak mereka. Myung-jon tidak punya pilihan selain meledakkan bahan peledak sejak Tae Seok ditembak dan dibunuh. Setelah ledakan, tentara Korea Utara melarikan diri tetapi langsung ditembak oleh tentara mahasiswa. Mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju dan dengan ruang kecil di terowongan. Tentara pelajar dengan mudah mengalahkan mereka. Jong Yeo terluka dan petugas medis mencoba memeriksa lukanya tapi dia menolak. Sumpil malah menawarkan untuk membantu. Mendeuk dan Jong Yeo tidak dapat menatap matanya saat dia memperbaiki Jong Yeo. Mendeuk mengakui bahwa Jong Yeo sebenarnya adalah seorang gadis. Dia beralih dengan saudara kembarnya karena dia adalah putra pertama keluarga setelah 7 generasi dan diberitahu oleh ayahnya untuk beralih. Jong Yeo membantahnya dan bersikeras bahwa itu adalah idenya. Dia memohon Sumpil untuk tidak melaporkannya. Saat mencoba mencari makanan untuk siswa tentara lainnya, Sumpil bertemu dengan Jaipil, sepupunya. Setelah reuni emosional, Jaipil mengungkapkan kepada tentara Korea Utara lainnya bahwa Sumpil telah pindah ke selatan bersama keluarganya. Sumpil setuju tapi mengaku telah kembali tidak lama kemudian. Tentara Korea Utara lainnya mulai mencurigainya sekarang. Saat mereka berdiri, Haryun dan yang lainnya keluar dari bayang-bayang dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka bergerak. Sumpil memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya karena mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka membawa tentara Korea Utara serta Jaipil dan membawa mereka jauh ke dalam hutan. Haryun cemburu pada Sumpil sejak awal dan mulai menuduhnya sebagai mata-mata ketika dia menyarankan agar mereka mengikat tentara Korea Utara dan meninggalkan mereka di sana. Haryun menolak dan membuat spekulasi lebih lanjut tentang kesetiaan Sumpil. Haryun mengancam akan membunuh Jaipil dan melihat semua orang terganggu, salah satu tentara Korea Utara melarikan diri. Haryun menembaknya dan Jaipil mengambil pistol darinya dan memperingatkan mereka bahwa dia akan membunuhnya juga. Gae Tae malah menembak lehernya. Meratapi Jaipil, Sumpil akhirnya memberitahu mereka mengapa dia mendaftar. Seluruh keluarganya dibom dalam perjalanan ke Korea Selatan dan hanya dia yang selamat. Dia ingin balas dendam atas kematian mereka. Sebagai persembahan perdamaian, Haryun menawarkan kentang kepada Sumpil. Ia berbagi cerita tentang menjadi anak kelima dari 11 bersaudara. Dia dibesarkan oleh kerabat yang tidak memiliki anak sendiri. Dia kembali ketika dia berusia 7 tahun tetapi dia mengklaim bahwa mereka tidak pernah menyukainya karena dia tidak dibesarkan dengan saudara-saudaranya. Mereka memperlakukannya berbeda. Dia berharap untuk kembali sebagai pahlawan dan diperlakukan seperti keluarga. Ransum tempur akhirnya tiba keesokan harinya dan semua orang merayakannya. Myung-jon memberitahu mereka bahwa kapal evakuasi akan tiba keesokan harinya tetapi tentara Korea Utara juga sedang dalam perjalanan untuk menyerang mereka lagi. Seperti yang diharapkan, tentara Korea Utara tiba sementara kapal evakuasi yang membawa Jenderal Stevens dan Magi masih jauh dari pantai. Myung-jon mengirimkan suar untuk memberitahu mereka bahwa tentara Korea Utara juga telah tiba. Artileri di kapal evakuasi memberikan perlindungan saat tentara pelajar lari ke pantai. Myung-jon menghubungi mereka dan meminta mereka untuk mendekat tetapi mereka menolak.
Mereka mengerahkan kapal pendarat tapi itu yang paling dekat yang bisa mereka dapatkan sehingga sisanya harus berenang ke kapal. Tank Korea Utara memfokuskan daya tembak mereka pada tentara pelajar yang berlari ke pantai. Mereka yang bisa naik ke kapal pendarat langsung ditarik ke kapal saat menutup dermaga. Myung-jon memerintahkan mereka untuk tidak menutupnya. Kembali ke pantai, lebih banyak tentara pelajar berebut untuk melarikan diri saat ditembak oleh pasukan Korea Utara. Myung-jon menuju jembatan dan meminta mereka untuk membuka dermaga lagi. Nahoda kapal menolak karena air pasang sedang surut dan mereka harus segera berangkat. Chanyeon memerintahkan setiap prajurit pelajar untuk melarikan diri sementara para kader tetap tinggal dan mencoba melindungi tembakan. Haryun kembali untuk membantu para kader dan memberikan surat kepada Sumpil yang ditujukan untuk keluarganya. Sumpil memutuskan untuk tinggal juga dan menginstruksikan Mendeuk untuk memberikannya sebagai gantinya. Gae-tae, Jong Yeo, dan Mendeuk kabur bersama yang lain. Saat mereka naik ke kapal, tali yang Jong Yeo pegang memberi dan dia hampir jatuh. Mendeuk meraihnya dan memintanya untuk bertahan tapi dia sudah terlalu lemah karena luka-lukanya. Dia melepaskan saat Jenderal Stevens memerintahkan kapten untuk menyalakan mesin. Kader sudah mati, tinggal Sumpil dan Haryun. Tentara Korea Utara mendekat. Haryun bertanya apakah menurutnya mereka bisa pulang dan Sumpil menjawabnya bahwa mereka bisa. Sumpil berdiri untuk menembak mereka yang mendekat tetapi terbunuh setelah melepaskan satu tembakan. Haryun menarik pin pada granat yang dia pegang dan melemparkannya ke arah kotak bahan peledak yang ada di dekatnya. Ledakan besar itu juga membunuh tentara Korea Utara yang mendekat. Kami mengetahui bahwa Myung-jon jatuh setelah kegagalan pertempuran di Jangsari dan jumlah tentara pelajar yang menjadi korban. Jenderal Stevens memberitahu Magi yang ragu tentang keputusan tersebut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memastikan dunia tahu apa yang terjadi di Korea. Tetapi Jenderal Stevens mengatakan kepadanya bahwa semua yang dilakukan di Korea dilakukan untuk melindungi cara hidup orang Amerika. Film diakhiri dengan Mendeuk tua kembali ke pantai Jangsari, memanggil teman-temannya yang meninggal, dan mengenang semua yang terjadi saat mereka berada di sana. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, tong hilap subrek, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.